I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Yolanda Romanistotos. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi integrasi sosial dan reintegrasi sosial. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang integrasi sosial. Sebelum lebih jauh, mari kita jabarkan pengertian integrasi dan reintegrasi sosial satu persatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI disebutkan integrasi adalah pembaruan sesuatu yang berbeda hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa integrasi sosial adalah proses penyelesaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat yang meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem, nilai, dan norma menjadi satu kesatuan. Faktor pendorong integrasi sosial. Untuk mencapai integrasi sosial, ada berbagai faktor yang harus terjadi. Berikut merupakan faktor pendorong integrasi sosial, antara lain yang pertama, toleransi. Toleransi adalah satu alat penting dalam masyarakat yang dapat mendorong terjadinya komunikasi antara kebudayaan yang berbeda sehingga dapat tercapai suatu integrasi di antara mereka. Yang kedua, kesepakatan yang seimbang dalam ekonomi. Masalah ekonomi seringkali menjadi faktor pemicu konflik. Maka dari itu, adanya kesempatan yang seimbang dalam ekonomi dapat mempercepat proses integrasi sosial di masyarakat. Yang ketiga, sikap saling menghargai. Suatu masyarakat yang memiliki atau menjunjung tinggi sikap saling menghargai akan lebih mudah untuk mencapai integrasi sosial. Misalnya, jika dalam kelompok masyarakat bersedia mengakui kelemahan dan kelebihan budaya dan cara pandang masing-masing. Yang keempat, unsur budaya yang sama. Unsur kebudayaan yang sama atau serupa seringkali lebih mudah mendekatkan atau menghilangkan potensi konflik. Suatu kelompok masyarakat yang mengetahui persamaan unsur budaya dengan kelompok masyarakat lainnya lebih mudah berdamai. Umumnya mereka akan lebih cepat menghilangkan segala prasangka yang berpotensi menimbulkan konflik. Yang kelima, musuh bersama dari luar. Adanya musuh bersama dari luar cenderung memperkuat kesatuan masyarakat. Dalam situasi menghadapi ancaman, mereka akan bersatu untuk melawan musuh tersebut, sehingga setiap kelompok atau golongan bersedia melepaskan sisi egois masing-masing demi menghadapi musuh bersama. Yang keenam, perkawinan campuran. Perkawinan atau pernikahan seringkali menjadi solusi menyelesaikan konflik. Perkawinan campuran yang terjadi antara dua kebudayaan yang berbeda dapat mendorong terciptanya integrasi sosial. Itulah beberapa faktor pendorong integrasi sosial yang terjadi di masyarakat. Selain faktor pendorong, ada pula faktor penghambat terjadinya integrasi sosial. Di antaranya yaitu yang pertama, sikap tidak menghargai. Tidak bisa dipungkiri jika ada perbedaan budaya dalam masyarakat, terkadang kurang dihargai oleh sekelompok masyarakat tertentu. Hal ini seringkali menyebabkan konflik budaya yang menghambat integrasi sosial. Yang kedua, kurangnya kesadaran menjaga persatuan dan kesatuan. Seiring perkembangannya, arus globalisasi berdampak pada sikap individualis pada masyarakat. Seperti yang terjadi di berbagai negara maju, sikap individualis ini seringkali memicu konflik. Masyarakat kepedulian pada kondisi di sekitarnya. Akibatnya, kesadaran untuk menjaga persatuan dan kesatuan mulai berkurang. Yang ketiga, berkurangnya toleransi. Kurangnya toleransi atau sikap saling menghormati dan menghargai antara sesama golongan yang berkonflik membuat masalah susah diselesaikan. Akibatnya, konflik yang terjadi makin membesar dan terpelihara. Yang keempat, ketimpangan sosial dan ekonomi. Adanya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan di berbagai daerah menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Akibatnya, ada kelompok masyarakat yang merasa tidak puas dan memicu terjadinya konflik sosial. Kelima, kurangnya keterbukaan. Kurangnya sikap
Kurangnya sikap terbuka dengan kelompok yang mempunyai golongan berbeda dapat menimbulkan prasangka atau pemahaman yang memicu konflik. Prasangka tersebut menghalangi interaksi sosial dengan kelompok lain, sehingga interaksi sosial sulit untuk didapatkan. Bentuk integrasi sosial. Integrasi sosial dapat terjadi dalam 3 bentuk, antara lain yang pertama, integrasi normatif. Integrasi normatif adalah bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini, norma yang dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat tersebut dapat mempersatukan masyarakat. Contohnya, Indonesia memiliki pedoman Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi sebuah norma yang berfungsi mengintegrasikan masyarakat. Yang kedua, integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Misalnya, di Indonesia terdapat beberapa suku yang dapat difungsikan potensinya, sehingga dapat tercapai integrasi sosial. Yang ketiga, integrasi koersif. Integrasi koersif terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara koersif atau kekerasan ketika ada konflik yang terjadi. Yang keempat, reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial menjadi suatu upaya untuk membangun kembali kepercayaan sosial setelah terjadinya disintegrasi sosial. Seperti yang dipaparkan pada integrasi sosial di atas, disintegrasi seringkali terjadi karena perubahan di lingkungan sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat. Perubahan tersebut menyebabkan norma dan nilai pada masyarakat memudar, sehingga terjadilah konflik. Situasi ini berpotensi membuat masyarakat tidak terkendali, karena tidak lagi memiliki landasan dalam setiap tindakan yang dilakukan, sehingga mereka tidak lagi dapat membedakan mana yang baik atau mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Jika sudah begini, diperlukannya upaya reintegrasi sosial untuk memperbaiki dan menemukan penyebab konflik di masyarakat. Selain itu, reintegrasi sosial juga diperlukan untuk menata dan menyatukan kembali masyarakat, sehingga terciptalah keadaan yang harmonis di tengah masyarakat yang mengalami konflik tersebut. Dari uraian di atas dapat diartikan jika reintegrasi sosial adalah proses sosial yang bertujuan untuk menyatukan kembali pihak yang berkonflik, sehingga tercipta kondisi seperti konflik terjadi. Namun, pada prakteknya tidak mudah mengembalikan kondisi yang sudah terlanjur terjadi. Inilah mengapa reintegrasi sosial membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menerapkannya. Lantas, apa contoh reintegrasi sosial yang pernah terjadi di sekitar kita? Contoh reintegrasi sosial berikut adalah beberapa contoh upaya reintegrasi sosial yang pernah terjadi di Indonesia. Antara lain, yang pertama, reintegrasi antara angkutan online dan angkutan konvensional. Beberapa tahun lalu, sempat terjadi ketegangan antara pengemudi angkutan berbasis online atau ojol atau taksi online dengan ojek dan taksi konvensional. Masalah ini bermula dari protes pengemudi angkutan konvensional yang mulai ditinggalkan masyarakat. Pasalnya, sebelum angkutan online beroperasi, penghasilan para pengemudi konvensional ini bergantung pada masyarakat yang menggunakan jasa mereka. Masalah ini ternyata berlanjut sampai memunculkan konflik yang tak kunjung selesai. Untuk menyelesaikan masalah ini, dilakukanlah upaya reintegrasi sosial antara kedua belah pihak sehingga muncul aturan tentang pembatasan wilayah operasional yang isinya. Setiap pengemudi angkutan online dilarang mengambil atau menurunkan penumpang di kawasan tertentu. Yang kedua, musyawarah mufakat. Sejak dulu, masyarakat di Indonesia sudah mengenal metode reintegrasi sosial. Musyawarah mufakat menjadi salah satu cara paling ampuh untuk menyelesaikan berbagai macam konflik di masyarakat. Musyawarah berfokus untuk menyatukan semua perbedaan atau permasalahan dan menampung usulan atau aspirasi dari semua pihak untuk menjadi jalan keluar yang berdasarkan kesepakatan bersama. Yang ketiga,
Lembaga masyarakat dapat difungsikan sebagai media reintegrasi sosial. Yang ketiga, lembaga masyarakat. Lembaga masyarakat dapat difungsikan sebagai media reintegrasi sosial di berbagai daerah di Indonesia. Dapat ditemui berbagai lembaga masyarakat yang bertugas sebagai lembaga hukum, lembaga agama, hingga lembaga ekonomi dan politik. Sebagai contoh, jika terjadi permasalahan yang menyangkut hukum, maka serahkan permasalahan tersebut ke lembaga hukum, misalnya LBHI, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, agar dapat menyelesaikan permasalahannya. 4. Tidak main hakim sendiri. Jangan main hakim sendiri. Beberapa di antara kamu mungkin tak asing dengan kalimat ini. Sebenarnya, makna dari kalimat tidak main hakim sendiri adalah mengingatkan kepada siapapun yang berkonflik untuk tetap tenang menanggapi masalah dan tidak memutuskan seenaknya sebelum menemukan solusi terbaik. Yang kelima, main hakim sendiri merupakan perilaku penyimpangan sosial yang terkadang masih sering terjadi di dalam masyarakat. Untuk menghindarinya, akan lebih baik jika melibatkan pihak wajib atau lembaga yang mampu menangani masalah tersebut antara pihak yang berkonflik. Jadi sekian dari saya, terima kasih.